Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kelihatannya Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS akan bersatu dalam suatu kekuatan untuk memenangkan pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, amin, Anies Caimin. Jika selama ini ada gonjang-ganjing yang mengembangkan isu bahwa PKS akan hengkang mendukung Anies, tampaknya semakin tidak lagi terbukti. Dan kita tahu bahwa PKS ini sejak dulu, semenjak Anies dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, sampai detik ini tetap dia istiqomah setia mendukung Anies Baswedan. Kenapa PKS ini bisa seperti koalisinya yang permanen terhadap dukungannya kepada Anies Baswedan? Karena partai PKS ini memang partai ideologis. Partai PKS ini partai yang benar-benar punya komitmen yang kuat. PKS menyatakan sikap kepada sesuatu didasari oleh ideologinya. Agaknya yang perlu pula dipahami oleh kader-kader PKS atau pemilih-pemilih PKS yang berada di akar rumput, penyebab PKS agak terlambat menyatakan dukungannya kepada paslon Anies Caimin, karena PKS sebagai sebuah organisasi politik, dia punya komitmen yang kuat terhadap aturan yang telah mereka tetapkan untuk menentukan, mendukung dan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu saja persoalannya. Kalau selama ini PKS telah memutuskan secara organisasi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, tetapi PKS belum lagi memutuskan secara organisasi mendukung dan mengusung cawapres Caimin. Sedangkan yang memutuskan ini adalah Dewan Suro. Makanya partai PKS harus terlebih dahulu melakukan musyawarah Dewan Suro untuk memutuskan mendukung dan mengusung Caimin sebagai cawapres. Itu saja penyebabnya. Dan sekali lagi kita kagum dengan PKS, bahwa PKS punya komitmen yang kuat dalam posisi apapun ketika menentukan dukungan kepada seorang cawapres. Dan PKS tidak terganggu dukungannya kepada Anies Baswedan gara-gara Partai Nasdem, Anies Baswedan dan PKB harus secepatnya mendeklarasikan pasangan calon ini. Tampaknya PKS memahami kondisi politik di saat Partai Nasdem, PKB
Anies Baswedan dan Caimin harus secepat-cepatnya melakukan deklarasi baru lalu itu. Partai Nasdem tidak mengatakan Anies pengkhianat. Sama sekali tidak. Karena partai PKS memahami benar kondisi yang ada ketika partai Nasdem dan partai PKB harus sesegera mungkin mendeklarasikan pasangan Anies Caimin. Ini kenapa bisa begini? Karena PKS mendukung Anies bukan karena ingin dia jadi cawapres, bukan karena ini dan itu, tetapi semata karena dia mendukung Anies, karena Anies adalah tokoh perubahan. Dan PKS sejak lama, tahun 2019 sampai sekarang, dia tetap berada di oposisi. Tidak silau dia oleh jabatan, tidak silau dia oleh rayuan fasilitas. Yang menyilaukan PKS tampaknya hanyalah ideologi partainya. Yang menyilaukan PKS tampaknya adalah cita-cita partainya. Itu yang menyilaukannya. Sehingga dia tidak goyah untuk berada tetap di pihak oposisi selama bertahun-tahun sampai sekarang. Partai PKS tampaknya bukanlah partai yang sifatnya timbul tenggelam, kadang timbul, kadang tenggelam, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Dan juga partai PKS tampaknya bukanlah partai yang tega dia timbul, tetapi rakyat pendukungnya tenggelam. Itu kelihatannya yang membuat partai PKS ini tetap setia kepada Anies Baswedan. Jika kita analisa lagi secara mendalam, sungguhnya PKS bukan mendukung Anies Baswedan dalam artian fisik. Partai PKS adalah mendukung ideologinya Anies Baswedan. Cita-cita perubahan bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik. Anies bukan tipe orang atau tipe manusia yang suka pula timbul tenggelam. Anies tidak suka sebentar ke kiri ideologinya atau cita-citanya atau komitmennya atau prinsipnya, sebentar ke kanan. Tidak begitu. Anies selalu tegak lurus dengan prinsipnya. Sehingga jika saja Partai Nasdem mendukung Anies, mengharuskan Anies berpihak ke istana, mengharuskan Anies merubah prinsipnya, tidak membawa misi perubahan, tetapi berubah membawa misi keberlanjutan atau melanjutkan dari sekarang. Kita yakin Anies Baswedan lebih baik dia memilih tidak maju. Itu kerasnya prinsip Anies Baswedan. Kalau kita melihat, jika Demokrat benar-benar dia mendukung Anies Baswedan dulunya, bukan karena Anies Baswedan secara fisik, tetapi karena Anies Baswedan secara ideologis, yakni pembawa misi perubahan, kita yakin tidak pun jadi AHY menjadi cawapresnya Anies, akan tetap mendukung Anies Baswedan dengan alasan apapun. Sebab kalau Demokrat tidak mendukung Anies Baswedan, baca pres mana lagi yang akan dia dukung yang merupakan pembawa misi perubahan? Kalau dia
bergabung dengan Prabowo Subianto. Sejak lama Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa dia adalah pelanjut kepemimpinan Joko Widodo. Dan nama koalisinya pun Koalisi Indonesia Maju. Diambilnya dari nama Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo 100%. Jadi kalau Demokrat benar-benar pembawa perubahan, tidak mungkin Demokrat akan masuk mendukung Prabowo atau Koalisi Indonesia Maju. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Sejak dulu Ganjar Pranowo telah menyatakan bahwa dia adalah pembawa misi keberlanjutan, melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo. Apalagi partai PDIP yang mengusung dan mendukung Ganjar Pranowo adalah partai yang di mana Joko Widodo adalah di sana sebagai kader PDIP. Dengan demikian, tidak akan mungkin Partai Demokrat akan masuk ke koalisi PDIP pendukung dan pengusung Ganjar Pranowo. Kalau Partai Demokrat benar-benar dia adalah berkomitmen untuk membawa misi perubahan. Tidak mungkin. Bahkan ditolak pun oleh Partai Nasdem dan Partai PKB. Partai Demokrat akan menjelaskan bahwa dia mendukung Anies Baswedan bukan karena Partai Nasdem, bukan karena Partai PKB, bahkan bukan karena Anies dan Caimin, tetapi karena misi perubahan itu adanya di sini. Itu. Dengan demikian, jika sempat nanti Partai Demokrat bergabung dengan Prabowo atau Partai Demokrat bergabung dengan Ganjar Pranowo, kita yakin ini akan berpengaruh kepada pemilih Partai Demokrat yang selama ini telah memutuskan bahwa dia akan memilih caleg-caleg yang ada di Partai Demokrat, karena Partai Demokrat adalah partai pembawa perubahan. Kita yakin rakyat pemilih di akar rumput yang memilih Partai Demokrat karena Demokrat dianggapnya selama ini pejuang atau pembawa misi perubahan, dia akan membatalkan pilihannya nanti. Dan dia akan mencari caleg-caleg dari partai pembawa perubahan, PKS, PKB, atau Partai Nasdem. Itu kelihatannya. Makanya kita melihat sekarang ini sebagian caleg-caleg yang telah memilih mencalonkan diri melalui Partai Demokrat, bagi mereka yang berada di lumbung-lumbung suara Anies sekarang sedikit gusar. Kenapa? Selama ini mereka telah datang ke masyarakat, di dapilnya menyampaikan bahwa dia maju bersama Anies Baswedan. Dia sebagai calon anggota DPRD di daerahnya, calon anggota DPR RI dari daerahnya. Sekarang bagaimana dia menyebut itu? Ketika
foto dia dengan Anies Baswedan, terpaksa mereka kasih chat untuk Anies Baswedan, sehingga pemilihnya yang begitu memutuskan dalam dirinya bahwa dia memilih caleg tersebut karena caleg itu adalah caleg dari partai pendukung Anies Baswedan, pengusung Anies Baswedan. Sekarang ketika dia lihat foto Anies Baswedan dikasih cat, sehingga yang kelihatan hanya foto dia saja, mustahil rakyat atau pemilih pengagum Anies Baswedan akan memilih caleg ini. Dan ini sudah barang tentu nanti akan mempengaruhi kepada hasil perolehan suara Partai Demokrat. Namun terlepas dari semua itu, yang menggembirakan kita sekarang tentunya partai yang berbasiskan Islam seperti PKB, partai yang berbasiskan Islam seperti PKS telah bisa berada dalam satu gerbong untuk memenangkan seorang bakal calon presiden dan wakil presiden. Ini adalah gambaran perjuangan dari dua partai yang berbasiskan Islam yang sangat besar, yang berada dalam satu draft langkah politik untuk satu paslon, satu pasangan calon. Ini sangat menggembirakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.